Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakir wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa da'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 7 yang saya cintai. Siswa dan siswi sekalian, siswa Sanawiyah di kelas 7 yang saya cintai. Apa kabarmu? Tentunya dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh keceriaan. Saya berharap kalian masih tetap semangat dalam belajar walaupun situasi masih belajar dalam jarak jauh. Nah, pembahasan kita kali ini tentang mementaskan teater. Jadi sekali lagi saya ulang, pembahasan kita kali ini adalah tentang mementaskan teater. Jadi mementaskan teater artinya kita menampilkan teater, ya. Setelah persiapan dilakukan, saatnya kita melakukan pementasan. Dulu kita bahas persiapan itu apa, misalnya latihan, naskah dan lain sebagainya sudah ready semua, sudah gladi bersih, maka kita melakukan pementasan. Beberapa hal yang harus kita perhatikan saat mementaskan karya teater, drama atau sandiwara, ya, yang akan kita tampilkan adalah seluruh kepanitiaan ini harus terlibat. Jadi panitia harus terlibat dari mulai ketua, ya, sampai misalnya lighting, sutradara, kemudian peran pembantu umum dan lain sebagainya harus sudah bersiap-siap dan mereka harus terlibat. Terlibatnya itu harus konsentrasi penuh. Jangan sampai terjadi kesalahan dari apa yang direncanakan. Nah, hadapi ini semua dengan ketenangan, sekaligus menjaga kekompakan dalam bekerja sama, sehingga pementasan tentunya akan berhasil dengan baik. Kalau berhasil dengan baik, itu adalah kerja bersama, tidak ada sesuatu yang lebih unggul, sesuatu yang ini boleh saya, tapi karena memang sudah bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian dengan pementasan yang sudah ditampilkan ini, kita akan tentukan juga pelaksanaan pementasan. Dalam melaksanakan pementasan ini, pada saat pelaksanaan ada beberapa hal yang penting yang dilakukan berkaitan dengan pementasan teater. Apa yang harus dipersiapkan dilakukan dalam pementasan teater? Tentunya tata rias menjadi penting, ya. Tata rias itu adalah adalah seni menghias wajah. Jadi tata rias itu seni menghias wajah dan tubuh pemain sehingga dapat mengubah penampilan fisiknya sesuai dengan karakter dari pemain yang akan diperankan. Sehingga misalnya lebih mirip atau menjadi mirip dengan tokoh yang dibawakan. Kalau dia peran utama mentokohkan misalnya pahlawan Sudirman atau Bung Tomo atau misalnya Bung Karno, maka dibuat sedemikian rupa sehingga penokohan itu dengan tata rias menjadi lebih mirip, bahkan bukan hanya mirip, ya, menjadi sama dengan tokoh yang dibawakan. Nah, tata rias ini menjadi penting dalam pementasan teater. Tata rias dapat mengubah atau menguatkan karakter tokoh, ya. Maka jangan disepelekan tata rias, karena tata rias ini adalah bagian dari seni yang mendukung utama dalam peranan seorang pemain. Karena itu tata rias ini adalah seni menggunakan bahan-bahan kosmetika. Jadi sekali lagi, tata rias ini adalah seni dalam menggunakan bahan-bahan kosmetika untuk mewujudkan wajah dan peranan dari seorang pemain. Tugasnya adalah memberikan dandanan atau perubahan-perubahan pada para pemain sehingga terbentuk dunia panggung dengan suasana yang mengena dan wajar. Kemudian yang kedua,
Ya. Apa yang kedua yang harus dilakukan adalah tata busana. Kalau tata riasnya sudah bagus, ada yang namanya tata busana. Nah, tata busana ini merupakan pengaturan apa? Pengaturan busana dalam penampilan seorang tokoh. Tata busana dapat menunjukkan karakter tokoh yang diperankan. Jadi sama juga dengan tata rias, tata busana juga menjadi penting karena dia akan menguatkan tokoh yang akan diperankan. Misalnya peran pengemis ya gembel, compang-camping tata busananya. Tata busana yang dipakai tentunya kalau dia pengemis pasti akan berbeda dengan tata busana seorang raja. Nah, tata busana ini sekali lagi berfungsi untuk menguatkan karakter tokoh dalam pementasan teater. Pementasan teater dengan cerita misalnya fabel, tentu tata busananya disesuaikan dengan peranan. Tokoh harimau memakai tata busana seperti harimau. Berbeda dengan tokoh kancil, pasti akan menggunakan tata ruas yang yang sesuai dengan diperankan. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan tata suara. Tata suara pada pementasan teater ini saya katakan memiliki arti yang penting. Karena penyampaian pesan, ya, suara penyampaian pesan dilakukan dengan cara berdialog. Oleh karena itu harus melatih suaranya dengan, kalau bahasa ini, dengan fasih ketika melafalkan kalimat per kalimat. Makanya ketika latihan teater ada melatih konsonan dan vokal. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, atau R, M, N, J. Nah, itu harus dilatih sehingga dalam melafalkan bisa menjadi jelas. Kemudian pemain dan penonton bisa akan jelas telinganya mendengarkan apa yang disampaikan atau dialog yang disampaikan dalam teater tersebut. Nah, tata suara ini menjadi penting. Oleh karena itu, tata suara di era modern ini juga berkaitan dengan sound system, ya. Sound system menjadi penting. Kemudian tata suara pemain menjadi penting. Makanya intonasi itu perlu dilatih. Bagaimana intonasi sedih, mimik muka sedih, intonasi marah, atau intonasi orang yang berwibawa, itu juga berkaitan dengan tata suara. Jadi tata suara juga mencakup aspek musik pengiring sebagai sebuah ilustrasi. Ilustrasi apa? Ilustrasi suasana. Perlu penempatan secara matang. Untuk apa? Untuk pengiring menggunakan kaset atau iringan langsung. Ya, kalau dulu kaset. Ya, kalau iringan langsung live musik, musik hidup, ya. Musik pengiring merupakan kesatuan dalam pementasan teater. Kenapa saya katakan kesatuan dalam pementasan teater? Sebab sebuah teater, drama tanpa iringan musik ibarat sayur tanpa garam, dia akan hambar dan tidak akan mencapai titik klimaks untuk bisa menikmati sebuah cerita atau alur cerita dengan indah dan dengan baik. Drama tradisional pada umumnya, ya, kalau drama tradisional misalnya di Betawi ada lenong, ada topeng, atau di luar Jawa ada ubruk, gitu kan, drama-drama tradisional. Nah, itu biasanya mereka diiringi oleh musik khas daerah tersebut. Bunyi-bunyi dipergunakan sebagai saya katakan tadi sebagai pendukung suasana. Oleh karena itu volume suara musik dapat diperkeras ataupun diperkecil sesuai dengan suasana adegan yang diekspresikan. Warna suara tiap alat musik pasti memberikan kesan yang berlainan antara satu dengan yang lain. Misalnya bunyi rebab yang mengalir tidak terputus memberikan suara yang hening. Kemudian yang keempat yang sangat penting dalam pementasan adalah tata panggung.
Ada beberapa jenis tata panggung, ada yang berbentuk lingkaran, tapal kuda, kemudian ada indoor, ada outdoor, itu juga menjadi penting. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, dalam pementasan yang kita perhatikan adalah tata lampu. Lampu ini di era modern menjadi satu yang penting. Apa istilahnya, lighting. Cuma sekarang sudah menggunakan teknologi digital, lebih memudahkan, bahkan ada yang sudah menggunakan sinar laser untuk mendukung suasana, sehingga suasana dalam penampilan pementasan benar-benar menjadi hidup, sehingga seolah-olah kita terbawa ke satu alam lain, alam yang dibawa dari sebuah cerita itu. Itulah keuntungan teknologi modern yang tentunya orang-orang kita seperti kita bisa memanfaatkan dan menikmatinya, berbeda dengan orang-orang dahulu ketika lighting hanya mempergunakan lampu, kemudian cahaya-cahaya sederhana. Oleh karena itu, ini juga menjadi penting. Oleh karena itu, beberapa hal dalam pementasan, sekali lagi ada tata rias, ada tata busana, kemudian apalagi tata panggung, ya, termasuk bagian dekorasinya. Kemudian yang kelima adalah tata lampu dalam hal pementasan yang perlu dipersiapkan. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah MTS Nurul Falah di kelas 8, tentunya saya harapkan mari kita sama-sama lebih dalami lagi, lebih kaji lagi, lebih membuka wawasan kita agar belajar kita tidak stop sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Terakhir soalnya, apa yang harus dipersiapkan dengan pementasan. Kedua, apa yang disebut dengan tata rias. Dan ketiga, apa yang dimaksud dengan tata busana. Tetap semangat, kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.